Kapolri perintahkan anggota segera ungkap kasus kematian diplomat RI. Detik-detik 3 pengedar sabu ditangkap di Tangerang, 3 kg barang bukti diamankan. Polrestabes Medan grebek sarang narkoba dan lapak judi. Halo, selamat malam pemirsa setia Kriminal Sepekan. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama seminggu terakhir. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita-berita kriminal dari wilayah perkotaan. Kita awali dengan berita yang lagi viral pemirsa. Untuk terus mencari petunjuk tewasnya seorang diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan, polisi pada Jumat pagi kembali melakukan olah TKP di kamar kos korban di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meminta anggotanya melakukan penyelidikan yang mendalam sehingga hasilnya dapat diketahui oleh masyarakat. Sejak Jumat pagi, tim Inafis dari Polres dan Polda hingga tim Lapor Mabes Polri kembali melakukan olah TKP lanjutan kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Polisi pada Jumat pagi kembali melakukan olah TKP di kamar kos korban di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meminta anggotanya harus maksimal melakukan penyelidikan yang mendalam serta terus mencari bukti-bukti yang mendalam sehingga hasilnya dapat diketahui oleh masyarakat. Ya tentunya diminta atau tidak diminta, Polri tentunya akan melakukan penyelidikan mendalam dan tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap dan memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat. Diketahui diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya pada Selasa pagi 8 Juni kemarin dengan wajah terlilit lakban. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi lainnya, puluhan korban di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penipuan pembelian kontrakan melalui media sosial Facebook. Korban diiming-imingi harga murah, namun objek yang dijual ternyata bukan milik pelaku. Modus penipuan dilakukan dengan memanipulasi surat girik dan surat ahli waris. Total kerugian dari 57 korban ditaksir mencapai 4,8 miliar rupiah. Duh, pemirsa harus lebih hati-hati ya saat bermain media sosial. Puluhan korban dugaan penipuan pembelian kontrakan bodong mendatangi objek bangunan yang sudah dirobohkan di RW 11, Kelurahan Jaka Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebagian korban mengaku telah membeli kontrakan tersebut melalui media sosial Facebook. Mereka merogoh kocek mulai dari 30 juta rupiah hingga lebih dari 400 juta rupiah. Total kerugian seluruh korban diperkirakan mencapai 4,8 miliar rupiah. Modus penipuan yang digunakan yaitu menawarkan satu peta kontrakan dengan harga murah sekitar 60 hingga 60 juta rupiah dengan menggunakan surat girik. Setelah pembayaran, pelaku tak pernah menyerahkan dokumen resmi dan beralasan masih dalam proses notaris. Setelah berbulan-bulan, korban tak pernah bisa menempati kontrakan tersebut. Ironisnya, objek kontrakan justru dirobohkan oleh pemilik aslinya yang masih ada hubungan keluarga dengan terduga pelaku. Sejumlah korban mengaku kontrakan tersebut telah dijual berulang kali oleh pelaku kepada orang berbeda. Bahkan ada yang sudah lunas dibayar sebanyak 6 pintu, namun tak kunjung diserahkan. Sebagian korban bahkan rela menjual rumah mereka sebelumnya demi membeli kontrakan ini, namun berujung merugi dan menjadi korban penipuan. Ketua RW setempat membenarkan ada sekitar 57 orang korban penipuan ini. Korban tak hanya berasal dari Bekasi, namun juga dari Jakarta.
Objek kontrakan yang dimaksud kini sudah diratakan oleh pemilik aslinya setelah mengetahui ada puluhan orang yang menjadi korban. Waktu pembelian itu lewat Facebook dengan Ibu Yurike, ya kan? Terus kita bikin janjian tuh, tapi saya lupa ya tanggal bulannya berapa, bulan Juni kalau nggak salah ya, tanggalnya lupa. Itu kita pas langsung di rumah Bu Karsih. Waktu itu saya DP saya DP 5 juta. Kronologinya itu pertanggal 30 kemarin, pertanggal 30 itu kasus kan udah keluar dari wilayah info dari pihak keluarganya itu tanggal 30 malam sudah keluar dari rumah. Kemudian tanggal 1 itu ada pembongkaran dari pihak keluarganya kasih 2 unit kontrakannya, karena memang yang membongkar pun merasa itu miliknya Pak Tatang. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota menggelar Operasi Patuh Jaya mulai tanggal 14 Juni hingga 27 Juli 2025 yang menyasar 9 bentuk pelanggaran pengendara di jalan raya. Namun, pada hari pertama pelaksanaan belum diterapkan penegakan hukum berupa tilang, di mana pengendara diberikan teguran. Menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Satlantas Polres Metro Tangerang Kota menggelar Operasi Patuh Jaya 2025 di depan Mapolres Senin siang. Beberapa pengendara diberhentikan karena kedapatan melanggar berupa tidak memakai pengaman kepala dan tidak melengkapi dengan surat kendaraan. Namun pada hari pertama ini tidak dilakukan penegakan hukum berupa tilang, pelanggar hanya diberikan teguran serta diberikan pelindung kepala atau helm secara gratis. Lalu lintas. Di samping kegiatan preventif, kami juga melaksanakan kegiatan preventif dan represif. Di sini kita ada teguran dan juga nanti dengan etle kita lakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran. Operasi Patuh Jaya menargetkan 9 bentuk pelanggaran meliputi melawan arah, melebihi batas kecepatan, berkendara dalam kondisi mabuk, tidak memakai sabuk pengaman, berboncengan lebih dari 1 hingga kendaraan tanpa dilengkapi surat. Kepolisian berharap Operasi Patuh Jaya mampu meningkatkan disiplin masyarakat saat berkendara dan menekan angka kecelakaan yang disebabkan kelalaian pengendara yang melakukan pelanggaran. Dari Kota Tangerang, Mujib Latumairisa, kontributor Berita Nasional TV. Sebanyak 20 warga negara asing asal Cina nih pemirsa dideportasi oleh Kementerian Imigrasi Republik Indonesia. 20 WNA ini dideportasi melalui kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta ke negara asalnya. Ke-20 WNA ini dideportasi usai kedapatan melanggar aturan keimigrasian atau lebih tepatnya aturan izin tinggal. Penangkapan ke-20 WNA tersebut bermula dari laporan warga terkait adanya sejumlah orang asing di sebuah perusahaan yang berada di Desa Plubon, Kecamatan Sabung Macan, Kabupaten Sragen pada akhir bulan Juni lalu. Atas laporan tersebut, petugas keimigrasian dari Kanwil kelas 1 TPI Surakarta langsung menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi. Dari pengecekan yang dilakukan, dokumen yang dimiliki 20 dari 21 WNA tersebut terbukti menyalahgunakan izin tinggal. Ke-20 WNA tersebut akan diterbangkan ke negara asalnya menggunakan pesawat Cina Southern melalui Bandar Udara Juanda, Surabaya pada Senin pagi 14 Juni 2025. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah Eko Edi Putranto mengatakan ke-20 WNA tersebut yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 1 perempuan ini terbukti melanggar pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kegiatan ini berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdapat beberapa orang asing yang telah melakukan kegiatan yang diduga telah menggunakan perizinan yang tidak sesuai peruntukannya. Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, tim pengawasan dan penindakan kantor imigrasi kelas 1
TPI Surakarta beserta tim untuk melakukan pengawasan lapangan dan diamankan 21 warga negara asing berkebangsaan RRT. Tindakan yang dilakukan ini merupakan bentuk komitmen penegakan hukum dalam hal keimigrasian. Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing maupun WNA yang beraktivitas di wilayah Solo Raya juga diminta untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku. Masyarakat juga diimbau apabila menemukan aktivitas WNA yang mencurigakan di wilayah Solo Raya agar segera melaporkannya ke kantor imigrasi Surakarta. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, cukup. Pemirsa, upaya cepat dan responsif aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Jaya Wijaya membuahkan hasil positif dalam meredam potensi konflik antar jemaat. Potensi bentrokan ini terjadi di Gereja Baptis wilayah Hubula, Kampung Sinagma, Kota Wamena. Keributan dilaporkan terjadi sekitar pukul 8:02 waktu Indonesia bagian timur, dipicu oleh persoalan jadwal pelaksanaan ibadah antara Jemaat Baptis Papua dan Jemaat Baptis West Papua. Ketegangan semakin meningkat setelah salah satu pihak memalang pintu gereja dari dalam. Akibat insiden tersebut, 2 lembar kaca jendela gereja dan 2 jendela rumah pastoral dilaporkan mengalami kerusakan. Menanggapi kejadian tersebut, personel gabungan langsung dikerahkan ke lokasi. Tim dari Polres Jaya Wijaya yang dipimpin oleh KBO Sat Intelkam Ibda IGD Cipta Adi melakukan upaya pendekatan terhadap kedua belah pihak. Penyelesaian persuasif dilanjutkan oleh Kabak Ops Polres Jaya Wijaya bersama unsur Satgas Damai Kartens. Hingga akhirnya situasi berhasil dikendalikan secara damai. Kaops Damai Kartens Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengapresiasi kerja cepat jajarannya di lapangan. Menurutnya, penanganan ini membuktikan bahwa kolaborasi sinergis antara Satgas Op Damai Kartens dan Polres Jaya Wijaya sangat efektif dalam mencegah konflik horizontal. Brigjen Pol Faisal pastikan pendekatan humanis tetap menjadi prioritas. Dari Wamena, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, akan ada informasi detik-detik 3 pengedar sabu ditangkap di Tangerang, 3 kg barang bukti diamankan. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Kriminal Sepekan. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami tentunya pemirsa. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 3 orang tersangka kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan. Sebanyak 3 kg lebih sabu diamankan dari 2 lokasi penangkapan. Inilah detik-detik penangkapan terhadap 3 pengedar sabu dilakukan oleh anggota Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya. Setelah mendapat laporan dari masyarakat yang mencurigai adanya transaksi narkoba di area lobi Ion Mall BSD, petugasnya melakukan pantauan sejak tanggal 8 Juli langsung mengamankan 2 orang pelaku berinisial S dan J pada Selasa siang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saat ditangkap, polisi menemukan 1 paket narkotika yang diduga kuat merupakan sabu. Kami dari Subdit 3, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, telah berhasil mengungkap tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu. Adapun para pelaku yang berhasil kami amankan berjumlah 3 orang, berinisial J, S, dan R. Ketiga orang pelaku ini berhasil kami amankan bersama dengan barang bukti 3 kg sabu. Hasil pengembangan kemudian mengarah pada tersangka ketiga berinisial R yang berada di apartemen Sky House, Cisauk, Tangerang Selatan. Pada Rabu pagi sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, petugas langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan R bersama 2 paket besar sabu, masing-masing dengan berat lebih dari 1 kg. Ketiga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Polisi masih mendalami dari mana narkotika ini berasal, serta kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam jaringan ini. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV.
Tim TKP 308 Polres Metro Lampung menangkap 2 orang begal bersenjata api yang sedang asik nongkrong di pinggir sawah pemirsa. Dari pengakuan keduanya telah beraksi melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 15 kali di wilayah Metro Lampung. Itu yang skupnya di bawah itu. Ya di bawah itu. Ya. Nah itu tuh. Skupnya merah. Yuk bang, turun bang. Gak bisa dari sini bang. Dari luar. Diam. Inilah rekaman video saat tim TKP 308 Polres Metro Lampung yang berhasil menangkap 2 orang begal bersenjata api yang sedang asik nongkrong di pinggir sawah di Kabupaten Lampung Tengah. 2 begal yang diketahui berinisial YS dan PI ini terlihat terkejut dan berusaha melarikan diri karena kemunculan tim TKP dari sebuah mobil dan beberapa motor. Keduanya pun tak berkutik sebab petugas langsung dengan sigap memegang keduanya. Kasat Reskrim Polres Metro AKP Hendra Safwan mengatakan kedua begal ini dilaporkan telah beraksi melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 15 kali di wilayah hukum Kota Metro. Dari tangan keduanya, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk senjata api rakitan berikut 1 amunisi, 2 bilah senjata tajam, serta 2 buah kunci letter T beserta mata kunci. 2 orang yang telah kami amankan, inisial YS dan PI, yang dimana kedua pelaku ataupun kedua tersangka yang saat itu ditetapkan statusnya sebagai tersangka memiliki senjata api rakitan dan senjata tajam dalam melaksanakan kegiatannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka bakal dijerat menggunakan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun. Dari Metro Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Petugas gabungan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Polri, BNN RI, dan BPOM berhasil menggagalkan upaya penyeludupan narkoba jaringan internasional dan mengamankan 10 tersangka, 5 diantaranya warga negara asing. Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti narkoba, jenis sabu-sabu, ganja, dan obat-obat terlarang, ekstasi, hingga cairan etomidate. Pada awal media yang melakukan foto terlebih dahulu, 10 tersangka berinisial AW, RS, AG, LT, DD, MA, AJ, SA, HC, dan SL diamankan petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta bersama BNN RI, Polri, dan BPOM setelah terbukti akan menyelundupkan narkoba berbagai jenis. Modus para pelaku jaringan narkoba internasional ini berbeda-beda. Ada yang dibawa oleh barang bawaan penumpang hingga menggunakan paket kiriman melalui jasa titipan. Dari 10 pelaku, 5 diantaranya warga negara asing seperti Belanda, Jerman, Singapura, Malaysia, dan juga Cina. Sementara itu, dari hasil penindakan periode bulan April hingga Juli 2025, petugas mengamankan barang bukti sabu-sabu sebanyak 2 kg lebih, 1.200 lebih ekstasi, 4,8 gram ganja kering, serta cairan etomidate. Dengan modus disembunyikan di dalam bungkusan coklat, permen, botol sabun cair, dan buku anak-anak. Gatot Sugeng Wibowo, Kepala Bea Cukai Bandara Suta, mengatakan ada 6 kasus penyelundupan narkoba yang digagalkan petugas dengan 10 tersangka, 5 diantaranya warga negara Indonesia dan 5 tersangka lainnya warga negara asing. Modus para pelaku ada yang dibawa oleh penumpang dan dikirim menggunakan paket melalui jasa titipan. Dengan barang bukti berupa metamfetamin atau sabu sejumlah 2.697 gram, kemudian MDMA atau ekstasi 1.205 gram, kemudian kata edolis yang mengandung katinon itu kurang lebih 1.190 gram. Selanjutnya, seluruh barang bukti dan tersangka diserahkan ke Bareskrim Polri dan Polresta Bandara Suta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Polrestabes Medan gerebek seorang narkoba dan lapak judi. Informasi berikutnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut.
Satres Narkoba Polrestabes Medan Kamis sore bergerebek satu sarang narkoba di kawasan Sunggal yang selama ini kerap dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba. Pemirsa, dalam penggerebekan polisi berhasil meringkus seorang bandar narkoba dan menemukan lapak judi tersembunyi. Untuk sampai ke sarang narkoba yang sudah ditarget, polisi harus melewati jalan sempit yang hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Selain sempit, lokasi sarang narkoba yang terletak jauh dari jalan raya dan memiliki medan jalan yang curam kerap memudahkan para pelaku untuk melarikan diri. Namun kali ini bandar narkoba yang jadi target gagal melarikan diri. Usai polisi yang masuk secara diam-diam ke sarang narkoba menyamar sebagai pembeli dan berhasil mengelabui pelaku. Saat diringkus, bandar narkoba berinisial AL hanya bisa pasrah saat polisi menemukan sejumlah paket narkotika jenis sabu yang hendak dijualnya. Polisi juga menemukan sejumlah barang bukti lain dari tangan pelaku, termasuk sejumlah uang hasil penjualan narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan menyebut dalam penggerebekan sarang narkoba ini pihaknya juga menemukan satu lapak judi tersembunyi yang diinformasikan warga saat penggerebekan dilakukan. Lapak judi berada di sebuah bangunan kosong yang secara kasat mata merupakan bangunan yang belum rampung sepenuhnya dan masih dalam tahap pembangunan. Di bangunan bertingkat ini, petugas menemukan satu mesin judi jenis tembak ikan yang kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Aksi warga khususnya kaum perempuan dan anak-anak ini merasa senang dengan kedatangan polisi yang langsung membakar mesin judi tersebut. AL dan dari yang bersangkutan kita dapati barang bukti berupa poketan sabu, uang hasil penjualan, dan juga beberapa bong yang merupakan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Dan dari tempat ini juga tadi ada penyampaian dari masyarakat bahwa ada alat mesin. Sarang narkoba yang digerebek ini sendiri kini dalam pengawasan polisi dan akan kembali digerebek jika praktek serupa masih ditemukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. Ada-ada aja ya tingkah WNA ini pemirsa. Seorang warga negara asing asal Cina membawa kabur mobil patroli polisi. Mobil tersebut ringsek usai ditabrak tiang di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Hasil pemeriksaan diketahui pelaku dalam keadaan mabuk. Saya juga sama dia nih, udah saya teriakin. Makanya saya kejar-kejar, Pak. Sebuah mobil polisi Direktorat Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat ringsek usai dibawa kabur oleh warga negara asing asal Tiongkok. Mobil menabrak tiang. Kejadiannya pada Kamis dini hari di Jalan Simpang, Pasar Senen, Jakarta Pusat. Menurut polisi, peristiwa tersebut bermula ketika petugas mendatangi lokasi kecelakaan antara mobil Calya berisikan 2 penumpang dan mobil Mercy berisikan seorang penumpang diduga sebagai penabrak. Saat tiba di lokasi, pengendara Mercy, warga negara asing asal Tiongkok berinisial LL, terbaring di pinggir trotoar. Ketika petugas akan mengevakuasi korban penumpang mobil Calya, pelaku kabur menggunakan mobil patroli polisi dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya menabrak tiang. Atas nama LL, warga negara dari Cina, ya. Kelahiran Fujian, Cina, yang diduga yang bersangkutan dalam kondisi mabuk berdasarkan hasil dari pemeriksaan tes urin untuk narkoba negatif, untuk kandungan alkoholnya yang masih ada. Polisi segera mengamankan pelaku dan diperiksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian berita kriminal sepekan telah menemani Anda. Saya Lydia Judita beserta kurir bertugas pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan, dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan.